Assalamualaikum semua. Saya akan menjelaskan dari kelompok 9, yaitu tentang tabel dan grafik di Microsoft Word. Caranya, untuk membuat tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Kamu bisa buat tabel dengan cara bisa klik insert, lalu kamu pilih tabel. Di situ kamu bisa mengukur tabel sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa diedit seperti tambah kolom, baris, atau ubah formatnya. Misalkan kita tambahkan 3x4. Di kolom pertama kita tulis NO yang biasanya mendata anak itu dengan nomor. Di kolom kedua nama, dan yang ketiga kelas. Baru bisa kita sesuaikan panjang kecilnya dari kolom tadi ya. Untuk nomor biasanya dipakai untuk sedikit, nama lumayan panjang, dan kelas itu agak pendek aja karena cuma nama kelas. Misal di nomor 1 kita buat Amelia 8 kelas 8. Setelah itu Zafira di kolom kelas 7. Dan yang ketiga itu Salsa kelas 3. Jadi seperti itu kalau kita mau membuat tabel di Microsoft Word. Oke, itu secara singkatnya. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan yang kedua tentang grafik. Grafik ini biasanya digunakan buat visualisasi data. Oke, sebelum kita pindah ke grafik, kita edit dulu biar bisa ngebedain mana yang kolom untuk ininya. Kita lanjut. Grafik digunakan buat visualisasi data kayak diagram batang, pie chart, atau line chart. Kita bisa pakai itu di insert kalau nggak salah, klik chart, baru kita bisa milih tuh ada yang batang, tabung. Coba misal kita pakai di batang. Oke, nanti dia bakal langsung kehubung sama Excel. Kita bisa masukin datanya lewat Excel tadi. Misalkan untuk kategori pertama ya, atau yang di kolom pertama itu tadi, kita bisa ngisinya itu dengan misalkan mau buat tahun. Jadi misalnya kan di tahun 2023, 2024 sampai 2026, walaupun belum 2026 baru mulai ya guys. Itu langsung nampak di situ datanya. Setelah itu di series kedua tambahkan dengan, biasanya ini untuk ngedata nilai anak atau grafik dari perusahaan. Biasanya itu di series pertama kita kasih itu untuk sekolah ya. Jadi misalkan di pelajaran MTK atau matematika, di series kedua kita pakai fisika misalkan, dan series ketiga tuh kita pakai biologi. Biasanya itu langsung nampak, langsung ke data grafik tadi. Kita bisa ngubah, misalkan di matematika di tahun pertama itu kita mau buat nilainya turun, kita bisa lihat itu dari grafiknya dia turun atau naik. Atau kita mau ubah, misalkan dari diagram batang mau ke garis,
di sini. Misalkan mau yang lain, yang garis doang, ini ya. Nah, itu nanti kita bisa buat lagi. Coba ya, di situ coba tes. Jadi kita bisa lihat, tergantung kita milihnya mau yang line, yang garis, kolom, atau tabel. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan cara membuat shapes. Yang pertama, klik menu Insert, kemudian klik menu Shapes, dan klik bangunan segitiga, kemudian klik 2 kali, kemudian kita sesuaikan, kita besarkan dan agak geser ke samping. Kemudian klik Insert, kemudian Shapes, klik bangunan lingkaran, klik 2 kali, kemudian disesuaikan atau disamakan dengan posisi bangunan segitiga. Kemudian klik Insert, kemudian Shape, kemudian klik bangunan persegi. Caranya sama, tekan 2 kali, kemudian disesuaikan dengan bangunan yang lainnya. Teman-teman bisa memilih gambar yang diinginkan. Kemudian kita akan memberikan nama bangunan tersebut. Yang pertama kita ketik segitiga. Yang kedua ini adalah bangunan lingkaran. Dan yang ketiga adalah bangunan persegi. Jika teman-teman ingin memodifikasi bangunan, teman-teman bisa klik Shape Fill, kemudian pilih sesuai warna yang diinginkan. Jika ingin menambah warna di samping gambar, teman-teman bisa klik Save Outline, kemudian klik Save Effect, kemudian klik Shadow. Nah, shadow ini berfungsi untuk memberikan efek luar pada bangunan. Beginilah cara membuat shape dan memodifikasi bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat diagram. Langkah pertama yaitu klik menu Insert, kemudian klik Card, kemudian akan ditampilkan dengan gambar diagram. Kemudian klik OK. Nah, jadi begini penampilannya. Mikroskop Excel akan otomatis muncul. Baik, di sini saya akan menulis pada kolom B yaitu buah duku. Kemudian untuk kolom C saya akan menulis mangga. Kemudian pada kolom D saya akan menulis buah kiwi. Kemudian pada tulisan kategori kita bisa ganti dengan tahun, misalnya 2023. Kemudian kolom kedua 2024 dan kolom 3 kita tulis 2025. Jadi di sini kita akan mengubah pada buah duku berapa buah duku yang masuk pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025. Begitu juga dengan pemasukan buah mangga dan buah kiwi.
Kemudian jika telah selesai, teman-teman bisa klik tanda silang. Dan inilah hasil diagram yang telah dibuat. Jadi langsung saja kita pilih menu insert, kemudian instruct ini kita pilih click art seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini untuk memilih gambar-gambar di Chipwrite. Jadi sebelumnya hal ini berfungsi untuk menyisipkan suatu gambar yang sudah ada di dalam menu Clicker. Jadi Microsoft sendiri sudah menyediakan berbagai gambar yang bisa kita gunakan. Jadi langsung saja kita klik di Go untuk menampilkan gambar piketnya, dan ini merupakan gambar-gambar Anglikonnya ya. Kita bisa pilih yang ini, dan kemudian kita juga bisa memposisikan untuk menarik atau untuk menggeserkan. Kita bisa pilih di sini, kemudian pilih ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin menempatkan posisinya itu di tengah, dan nanti di sini kita bisa menulis sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa menyisipkan gambarnya di sini. Pemilihan ketika muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih object option dan bisa di sini. Itu sudah dikelompokkan scrollnya. Academic animal kita bisa pilih yang sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Jadi itu tergantung teman-teman yang ingin mengisikan gambar-gambarnya. Bisa langsung di sini. Dan itu saja yang dapat